Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tutorial Microsoft Excel. Kali ini sesuai dengan buku panduan ya. Di buku panduan kita masuk pada latihan 2A. Nanti dalam tutorial ini akan saya gabungkan antara latihan 2A dan latihan 2B ya, dengan satu saja. Latihan 2A dan 2B ini merupakan pengembangan dari latihan 1 kemarin. Dan kita akan melanjutkan project yang kemarin saja ya, yang di tabel kemarin sudah kita selesaikan sampai pada keterangan. Keterangan ini terkait dengan keterangan perbaikan dan lulus. Nah, di latihan 2A ini nanti kita akan menambahkan satu kolom. Satu kolom ini bagaimana cara mencari peringkat dari nilai akhir yang sudah kita buat rumusnya kemarin. Kemudian dilanjutkan nanti kita akan belajar terkait dengan fungsi VLOOKUP ya. Fungsi VLOOKUP ini adalah fungsi untuk menampilkan data ya, menampilkan data per item berdasarkan kata kunci tertentu. Kata kunci tertentu. Nanti dalam penerapannya akan kita langsung praktik saja di Microsoft Excel. Oke, baik, kita langsung saja ke Microsoft Excel. Nah, ini proyek kita kemarin ya, yang sudah kita selesaikan sampai di sini, sampai di keterangan. Kita lanjutkan, nanti di sini kita akan digabung saja dengan video ini, akan kita gabung saja antara latihan 2A ya, latihan 2A dan latihan 2B gitu. Nah, di latihan 2A kita hanya menambahkan satu kolom untuk peringkat. Oke, perankingan ini kita ambil dari nilai akhir ya, diambil dari nilai akhir ini, data nilai akhir ya. Bagaimana penerapan rumusnya? Seperti kemarin juga yang di Microsoft Excel sebelumnya ya, seperti ini kita buatkan fungsinya nih, diawali dengan sama dengan. Ini juga sama, kita ketik saja peringkat ini fungsi ranking yang digunakan ya, jadi sama dengan, tulis RANK rank, kemudian buka kurung, kemudian pilih yang baris pertama ini ya sebagai numbernya. Yang di sini ya, yang nilai akhir yaitu J5 ya. Yang ini J5 nomornya. Kemudian titik koma. Ingat kemarin titik koma sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian sekarang referensi. Nah, referensinya adalah kita ambil ring, ringnya dari seluruh nilai yang ada di nilai akhir ini. Jadi dari J5 sampai dengan J19. Ya. Klik di sini sampai di sini. Ya, seperti itu. Nah, supaya ini membacanya tetap ke sini, jangan lupa kita kunci gitu ya. Kemarin gimana cara menguncinya? Dengan menekan F4 di keyboard ya. Seperti itu. Sehingga berubah seperti itu ya. Kenapa? Kalau nanti tidak dikunci maka ringnya akan berubah gitu ya, tidak hanya pada ring ini. Padahal yang akan kita ranking perbandingannya yaitu pada ranking ini, pada ring ini gitu. Maka perlunya kita kunci. Baik, kemudian bisa dengan titik koma. Nah, ini ada pilihan 0 untuk descending, kemudian 1 untuk ascending. Descending adalah untuk peringkatan ini berdasarkan angka terbesar ya, berdasarkan angka tertinggi, maka kita pilih 0. Tapi yang kalau misalnya peringkatan itu berdasarkan angka kecil, misalkan yang angka 1 itu ranking 1 gitu ya, kemudian 2 ranking 2 dan seterusnya, atau angka kecil itu rankingnya, maka pilihnya ascending. Nah, untuk kasus yang sekarang ini, untuk yang uji coba yang sekarang, kita menggunakan angka tertinggi gitu ya, angka tertinggi itu descending, maka kita pilih 0 di sini. Itu. Kemudian diakhiri dengan tutup kurung. Kita lihat hasilnya, kita enter ya. Nah, seperti ini. 8 maksudnya adalah bahwa nilai 6
8,75 atas nama Ahmad Yasin ini ya, ini dia menduduki peringkat ke-8. Oke. Baik, sekarang kita gandakan seperti biasa ya. Rumus ini tidak perlu dibuat rumus lagi berulang-ulang di sini, jadi cukup digandakan saja yang pertama ini. Kemudian copy di blok seperti ini, kemarin sudah saya contohkan ya. Kemudian tekan enter. Ya, seperti itu. Kita rata tengahkan ya supaya sama dengan yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini sudah terbaca ya, coba dilihat untuk membuktikannya barangkali ya. Bisa, ini ranking 1 ada di nilai tertinggi 72,25. Coba kita lihat di sini kan kemarin juga kita punya data nilai tertinggi ya. Nah, ini nilai tertinggi betul 72,25 ya, nilai tertinggi betul di sini jadi ranking 1. Kemudian nilai terendah 65,75 itu menjadi ranking terakhir. Data ini ada 15, berarti ranking terakhir ada 15. 65,75 betul ya nilai terendahnya. Ini apa namanya, perankingan gitu ya berdasarkan data yang sudah ada gitu ya. Jadi ini urutannya sekarang ini kan berdasarkan, sebelumnya berdasarkan nama. Oh belum, ini belum belum diurut berdasarkan nama ya. Ini diurut berdasarkan NPM. Ya, ini urutannya adalah berdasarkan NPM. Ya. Jadi kalau misalkan mau diurutkan berdasarkan ranking, ya, bisa saja. Untuk membuat di Excel, Microsoft Excel, untuk memudahkan sortir atau mengurutkan data terbesar ke kecil atau sebaliknya dari terkecil ke besar, itu lebih efektif ketika ditambahkan filter ya. Caranya supaya tidak mengganggu kepala tabel ini, kita sisipkan saja satu baris di sini ya untuk menambahkan filter tadi itu ya. Caranya klik di sini, kemudian klik kanan di sini ya, seperti ini, kemudian insert. Ini cara menambahkan baris. Nah, karena yang akan kita sortir adalah mulai dari NPM ya, bukan dari nomor, kita cukup dari sini saja. Blok seperti ini. Dan dari menu home ya, pilih ke sortir filter. Kemudian pilih filter. Nah, seperti ini. Maka akan ada tombol-tombol yang bisa kita klik ya, seperti ini. Tombol filter namanya. Nah, misalkan kita ingin mengurutkan berdasarkan ranking, maka cukup yang kita klik di sini dari A ke Z. Maka secara otomatis ini urutan berdasarkan ranking. Ya. Kemudian kalau kita ingin mengurutkan berdasarkan nama, bisa tekan sort A ke Z. Nah, seperti ini. Secara otomatis kan berurutan berdasarkan. Oke, baik, saya rasa itu ya untuk yang latihan 2A sudah cukup ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke latihan yang 2B, yaitu terkait dengan fungsi VLOOKUP ya, fungsi VLOOKUP. Nah, ini menurut di buku pedoman seperti ini ya, nanti yang akan diinputkan kata kuncinya adalah NPM di sini, maka nanti akan tampil data-data yang kita siapkan di sini gitu. Ini seperti ini, nama, kemudian nilai akhir, terangan, dan peringkat. Begitu kita inputkan di sini kata kuncinya yaitu NPM, maka nanti akan secara otomatis tampil di sini. Itu fungsi VLOOKUP ya, fungsi VLOOKUP itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita kembali ke Excel. Oke, baik. Supaya ini areanya tidak terlalu lebar ya, ini kita hide saja yang data ini, jangan kita hilangkan. Kita sembunyikan saja ya di blok seperti ini. Ini kita sembunyikan saja dulu sementara. Klik kanan, kemudian hide. Itu ya. Jadi kalau kita butuhkan, tinggal kita kembalikan lagi di blok seperti ini, kemudian klik kanan dan hide. Kalau kita butuhkan. Oke, sekarang kita ikuti sesuai dengan di pedoman ya, sesuai dengan di pedoman seperti ini. Ya, kemudian nama dan nilai akhir, keterangan, peringkat.
Ya, kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini sampel saja. Yang intinya adalah di rumusnya ya, intinya adalah di fungsinya atau di rumusnya. Oke, baik, sekarang bagaimana untuk menampilkan nama nantinya secara otomatis ketika diinputkan npm di sini. Ya, kita mulai memasukkan fungsi VLOOKUP ya. Ya, sebenarnya fungsi VLOOKUP itu ya sama dengan fungsi yang lain ya, diawali dengan sama dengan VLOOKUP dan seterusnya. Namun ada langkah yang kita harus lakukan sebelum menggunakan fungsi itu. Sebetulnya ada beberapa cara, tapi ini yang saya tunjukkan adalah cara yang paling praktis ya menurut saya, yang paling cepat gitu. Jadi langkah yang pertama adalah membuat semisal database gitu ya. Langkah pertama adalah membuat database, kemudian database itu kita berikan nama apa gitu ya. Nah, ini contohnya, ini simulasinya bahwa ini adalah database yang sudah kita buat. Nah, kemudian cuma hanya sekarang ini database-nya belum ada namanya. Database ini belum ada namanya. Nah, database yang kita maksud adalah mulai dari sini ya, mulai dari npm ini ya. Oke, mulai npm ini ya, sebetulnya ngebloknya bisa dari sini sampai ke sini, tidak masalah ya. Tapi untuk amannya kita lakukan dari mulai datanya saja, dari sini, dari mulai npm yang pertama ini kita blok sampai ke sini. Nah, kemudian kita berikan nama itu database ini, langsung saja ketik di sini. Misalkan kita buat data nilai. Nah, seperti itu. Jadi tanpa spasi ya. Kalau huruf boleh besar boleh kecil, tapi tanpa spasi. Walaupun misalkan mau dikasih spasi, buat saja di sini underscore ya. Tapi kita buat seperti ini aja. Data nilai. Kemudian enter. Ya. Ini sudah kita berikan nama data nilai. Nah, fungsinya nanti data nilai ini akan terkait dengan fungsi rumus VLOOKUP ya. Oke, kita mulai masuk ke rumus dengan VLOOKUP. Ini sudah ada ya, kita sorot aja. Nah, di sini kemudian ada lookup value. Ingat tadi lookup value itu adalah kata kunci yang berfungsi untuk menampilkan data ini. Jadi lookup value-nya apa? Lookup value-nya npm. Nah, npm nanti akan kita inputkan di mana? Nah, akan kita inputkan di sini. Maka lookup value-nya adalah di sini. Lookup value-nya ada di sini. Jadi kalau di cell ini. Nah, ini di D26 kalau di sini ya. Silahkan nanti disesuaikan saja. Lookup value-nya ada di situ. Kemudian dipisah dengan titik koma. Kemudian tabel array. Tabel array ini tadi database. Ya, database yang kita buat. Apa tadi nama database-nya? Data nilai. Kita ketik saja di sini data nilai. Nah, ini secara otomatis sudah muncul data nilai. Ya. Kemudian titik koma lagi. Nah, kemudian di situ ada kolom indeks ya, kolom indeks 6. Nah, kolom indeks itu adalah nama yang akan kita tampilkan ini itu berada di kolom keberapa. Gitu ya. Di kolom keberapa dari database nilai ini. Nah, mulai hitungnya berarti dari sini. Yang akan ditampilkan adalah nama. Nama itu dihitung dari sini kolom kedua. Ya, ini 1, kemudian ini 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nama yang akan kita tampilkan itu berada di kolom kedua. Ya, kolom kedua. Maka kolom indeksnya di sini kita tulis angka 2. Kemudian kita pisah dengan tanda titik koma lagi. Nah, di sini ada dua pilihan, true or false ya. Nah, ini fungsinya adalah kata kunci di sini ya. Kata kunci di sini ini merupakan angka urutan, yakin bahwa itu adalah angka urutan 1 sampai dengan selanjutnya tanpa ada yang kosong gitu ya. Maka silahkan pilih yang true. Tapi kalau Anda tidak yakin, kalau yang nanti kita jadikan keyword kata kunci di sini ini untuk memanggilnya atau npm kalau dalam hal ini ya, npm ini nantinya tidak urutan, maka harus kita pilih gunakan yang false. Maka kalau saya menyarankan di sini gunakan saja yang false itu. Gitu ya. Dikhawatirkan dalam data yang dijadikan kata kunci itu ternyata bukan data urutan ya, kan lebih aman. Kita tulis saja sini false atau klik 2 kali di false. Nah, seperti itu. Sampai di sini selesai rumus. Kemudian tutup kurung. Ya, ini perhatikan rumusnya ini, silahkan dilihat seperti ini. Ya,
Ya, oke, sudah, kita enter ya. Ya, kita enter. Kenapa tidak berhasil? Ya, kenapa tidak berhasil? Ada yang tahu? Ya jelas tidak berhasil. Kenapa? Karena lookup value-nya masih kosong. Di sini tadi apa? Input kan npm. Berarti ya, mana yang akan kita tampilkan? Misalnya kita tampilkan yang ini. Ya, nomor 2 ya. Kita inputkan di sini npm-nya 201801. Kita enter. Ya. Nah, ini dalam prakteknya nanti juga akan Anda temukan terjadi error seperti ini. Kita inputkan di sini 201801 gitu ya, sudah sesuai dengan ini PM. Kemudian fungsinya juga sudah benar. Ya, sudah benar. Kenapa tetap error seperti ini? Ya, tidak ditemukan datanya, tidak ditemukan datanya. Nah, ini yang sering terjadi adalah kecocokan atau kesamaan tipe data yang ada di kolom kata kunci ini. Itu harus sama dengan tipe data yang ada di sel yang dijadikan inputan keyword ini. Kita lihat di sini nanti ya, kita lihat, coba kita bandingkan sama atau tidak. Perhatikan di sel ini tipe datanya apa? Kita lihat ya. Nah, di sini ternyata menggunakan general. Ya, menggunakan general di sini, general. Oke. Kita cek yang di sini, yang di kolom ini menggunakan apa? Nah, ternyata di sini menggunakan teks. Gitu ya, itu ketidaksinkronan sehingga data ini tidak terbaca ya, fungsi ini tidak berfungsi gitu. Kenapa? Karena di sini data ini dengan data ini berbeda. Nah, bagaimana caranya? Kita harus merubah tipe data yang di sel ini sama dengan tipe data yang ada di npm ini. Ya, itu nanti dalam prakteknya itu akan ditemukan hal-hal seperti ini gitu ya. Makanya sengaja saya buatkan ini kesannya error supaya akan ketahuan nanti bagaimana cara mengatasinya. Ya, sekarang kita rubah saja ini menjadi teks karena ini tadi general ya. Kita rubah menjadi teks supaya sama dengan ini. Nah, kita rubah jadi teks. Ya, teks. Oke. Sekarang kita klik saja di sini seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, alhamdulillah ya, berhasil. Ini langsung tampil. Jadi tipe data di sini dengan di sini harus sama sehingga dia akan tampil. Kenapa? Karena keywordnya ini harus sama persis dengan yang akan ditampilkan ini. Gitu ya. Jadi ini berhasil ya untuk menampilkan nama ya, sesuai dengan keyword ini. Coba kita panggil lagi npm yang lain. Misalnya saya tulis di sini 11 misalnya ya. 811. Sebentar. Ya, Marwan 811. Ya, betul ya, Marwan. Kemudian 04 Wati ya, sesuai ya, sesuai. Nah, itu fungsi dari VLOOKUP ya. Jadi sudah berhasil, sudah jalan. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat yang di bagian nilai akhir, keterangan dan peringkat? Prinsip rumusnya sama ya, prinsip rumusnya sama dengan ini. Gitu. Yang membedakan apa? Hanya kolomnya. Yang membedakan ada kolom sini. Baik, saya ini ya. Untuk rumus yang nilai akhir, yang membedakan hanya di bagian kolom yang digunakan ini. Nilai akhir ada di kolom keberapa? Nilai akhir ada di sini, nilai akhir ya. Ini kolom keberapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai akhir ada pada kolom 9. Maka nanti fungsi atau rumus yang dinilai akhir, rumusnya sama, mulai dari sama dengan VLOOKUP ini sampai ke false ya. Yang dirubah hanya kolomnya saja, yang 2 ini menjadi 9. Begitu juga nanti keterangan dan peringkat ya. Keterangan ada 10, kemudian peringkat di 11. Itu caranya. Oke, kita copy saja rumusnya ini ya. Kita copy seperti ini, kita blok, kemudian kita Ctrl C, copy. Ya, kemudian escape. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, paste di sini, yang ini tadi kita rubah menjadi K9. Kemudian enter. Itu caranya ya. Jadi tidak perlu kita ketik satu-satu rumus ini ya. Kalau sudah ada tidak perlu, paste lagi di sini. Kemudian kita rubah yang ini menjadi 10. Sesuaikan dengan kolomnya tadi ya.
10. Kenapa? Karena keterangan ada di kolom ke 10. Ya, baik, kemudian kita paste lagi di sini tadi, kemudian kita rubah menjadi angka 11. 11. Itu. Kenapa? Karena peringkat ada di kolom ke 11. Kemudian enter. Ya, peringkat ada di kolom 11. Oke, baik. Nah, tinggal kita rapikan aja. Ya, tinggal kita rapikan saja. Ini kita buat rata kiri saja. Rata kiri. Ke 68. Di sini belum sesuai ya, belum ada desimalnya. Ya, misalkan Wati ini ya, karena kebetulan ini 68,00 ya, dia tertulis 68 saja. Supaya seragam, ya ini kita rubah formatnya. Oke, baik, itu saja tutorial kali ini ya. Tutorial Excel kali ini. Satu lagi untuk tutorial Excel berikutnya, yaitu terkait dengan bagaimana cara membuat grafik ya, bagaimana cara membuat grafik ini seperti ini. Nanti kita akan praktekkan. Ini saya buat dalam tutorial tersendiri saja. Ini merupakan pertemuan terakhir saya rasa ya untuk tutorial di Excel ya, grafik. Nanti setelah ini ya, silakan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan yang saya sampaikan nanti di kelas ya. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial yang kali ini ya. Sampai bertemu di tutorial yang berikutnya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa diikuti, bisa dicoba dan berhasil ya. Bagi yang kurang jelas boleh ditanyakan di bagian komentar di bawah video ini ya. Silakan, nanti di tutorial berikutnya akan saya ulas, akan saya jawab sesuai kemampuan saya. Demikian, lebih kurangnya sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.